Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata sidqin wa haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Uhayyikum ma'asyira ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dipertemukan pada pagi hari ini dalam acara silaturahim DKI Hajatan. Ini ulang tahun yang ke-495, umur yang tua untuk sebuah ibu kota. Dan saya kira kalau ada doa yang harus kita tambahkan di antara doa-doa kita untuk Jakarta, semoga Allah mentakdirkan Jakarta bukan hanya menjadi ibu kota Indonesia, tapi juga menjadi ibu kota dunia. Dulu ada ungkapan, ada 1000 jalan menuju Roma. Itu kalau satu ibu kota sudah menjadi pusat peradaban. Sekarang Cina juga berpikir ada 1000 jalan menuju Beijing. Tapi yang sudah kita saksikan setelah Perang Dunia Kedua, ada 1000 jalan menuju Washington. Mudah-mudahan 400 orang yang hadir di sini itu sudah lebih banyak dari jumlah pasukan Badar. Sudah lebih banyak dari jumlah pasukan Badar. Mudah-mudahan doa kita bersama, kerja keras kita bersama, insya Allah dapat menjadikan Jakarta sebagai ibu kota dunia. Saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada tamu-tamu kita, khususnya yang kita cintai, Kiai Haji Misbahul Munir dan juga Kiai Haji Yusuf Aman. Mudah-mudahan dan juga para perwakilan dari ormas-ormas, Ustazah yang kita hormati, juga dari berbagai perwakilan ormas yang hadir pada kesempatan ini. Ada 2 ayat di dalam Quran dan juga 2 peristiwa sejarah yang mengilhami saya ketika saya mencoba merumuskan visi perjuangan keumatan kita ini. Yang pertama adalah ayat-ayat pertama dari surat Ar-Rum yang turun pada tahun ke-7 di Mekah. Saya ulangi kembali, tahun ke-7 itu artinya jumlah umat Islam masih sedikit sekali. Jumlahnya masih sangat kecil. Bayangkanlah pada tahun ke-13 di Mekah yang hijrah ke Madinah itu sekitar 200 orang. Sebelumnya yang hijrah ke Habasyah sekitar 85 orang. Jadi pada tahun ke-7 jumlah mereka masih sangat sedikit sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum dan bercerita tentang pertempuran Persia dan Romawi yang menang silih berganti. Ini maknanya apa? Kaum muslimin sejak awal sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka memiliki kesadaran geopolitik. Karena di suatu waktu di masa yang akan datang, sejarah kaum muslimin, sejarah Persia dan sejarah Romawi akan bertemu dalam satu titik persimpangan. Dan kita lihat, coba kita hitung-hitung angkanya. Dari tahun ke-7 Mekah sampai tahun hijrah, tahun ke-13 di Mekah, itu sekitar 6 tahun. Kapan kaum muslim mulai perang dengan Persia dan Romawi? Sebenarnya permulaannya pada perang Mu'tah. Tapi kalau kita melewati waktu ini, katakanlah itu di masa Abu Bakar dan Umar, atau dengan kata lain pada tahun ke-11 Hijriah. Iya kan? Jadi hanya 17 tahun kira-kira setelah ayat surat Ar-Rum ini turun, kaum muslimin sudah mulai mengalami benturan dengan Persia dan Romawi.
Kira-kira 20 tahun setelah benturan pertama itu, Persia hilang dari peta sama sekali. Jadi kalau ada negara muncul di peta kemudian hilang lagi, nah itu peristiwa biasa dalam sejarah. Itu peristiwa biasa dalam sejarah. Karena itu pelajaran geografi itu adalah pelajaran yang paling dinamis. Karena kita akan menyaksikan ada peta yang kita baca hari ini, besok peta ini sudah berubah. Kita tidak tahu apakah 5 tahun yang akan datang Ukraina masih ada di dalam peta atau tidak. Tidak ada yang tahu. Yang kedua adalah ayat yang turun setelah kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Bayangkanlah bahwa kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi, bukan oleh ketua partai. Ini yang memimpin perang itu adalah Nabi, tapi mereka kalah. Bisa kalah walaupun yang pimpin Nabi. Karena itu kekalahan dalam perang Uhud itu bisa menciptakan goncangan keimanan, goncangan akidah. Kalau ini tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu ada banyak ayat yang turun dalam surat Ali Imran untuk mengomentari peristiwa kekalahan dalam perang Uhud itu, yang intinya menjelaskan kepada kaum muslimin satu kaidah, bahwa yang namanya menang dan kalah itu peristiwa biasa. Menang itu ada syaratnya, kalah itu ada sebabnya. Dan tidak ada umat yang bisa menang terus, tidak juga ada umat yang akan kalah terus. Karena watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kemenangan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dipergilirkan, maka dia berputar. Satu waktu kita di bawah, satu waktu kita di atas. Waktu kita di bawah, jangan putus asa bahwa suatu waktu kita akan ada di atas. Waktu kita di atas, kita perlu hati-hati bahwa kita mungkin turun ke bawah. Ayat ini menjadi landasan dari satu kaidah perubahan dalam kehidupan kita. Kaidah perubahan ini mengatakan bahwa setiap satu satuan waktu itu akan ada siklus perubahan. Misalnya, dalam kehidupan setiap individu kita ini sebagai individu, kita ini akan mengalami perubahan setiap 7 tahun kira-kira. Jadi bapak-bapak yang sudah berumur sekarang 56 tahun, hitung mundur umurnya 7777 ke belakang dan ingat kembali memorinya apa yang terjadi pada setiap patahan 7 tahun itu. Kita akan melihat bahwa kita mengalami perubahan-perubahan penting pada setiap 7 tahun dalam kehidupan individu kita itu. Nah, dalam skala masyarakat atau dalam skala negara biasanya 20-30 tahun itu terjadi perubahan yang sangat penting. Makanya Rasulullah mengatakan al-khilafatu fi ummati salasuna aman. Khilafah ini sesudahku nanti akan berlangsung cuma 30 tahun. Kalau kita gabung masanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu genap 30 tahun. 20 tahun pertama ini damai, masa Abu Bakar, masa Umar dan lebih dari setengah masa Utsman. Kemudian 5 tahun terakhir pada masa Utsman ini mulai kacau, berujung dengan pembunuhan Utsman. Dan 5 tahun full di masa Ali bin Abi Thalib itu kacau, berujung dengan pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Dan sistem khilafah ini berganti dengan sistem kerajaan. Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan angka 30 tahun? Itu satuan waktu. Itu satuan waktu. Nah sekarang satuan waktu lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan seorang mujaddid yang memperbaharui pemahaman keagamaan. Kenapa Rasulullah menyebutkan 100 tahun?
100 tahun adalah skala perubahan yang bersifat lebih besar dari negara, dari masyarakat. Itu adalah skala peradaban. Oleh karena itu, kita mengenal di dalam sejarah teori tentang siklus perubahan atau siklus sejarah. Rezim-rezim itu berganti umumnya pada ukuran waktu ini secara signifikan, dan kemudian pada setiap 100 tahun itu ada perubahan dalam skala yang jauh lebih besar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hari ini kita ngumpul di sini untuk mencoba melihat bahwa kita sekarang ini sedang memasuki perubahan yang sifatnya seratusan tahun itu tadi. Karena dia sifatnya seratusan tahun, maka sifat perubahannya juga sangat besar sekali. Skalanya sangat masif. Skalanya sangat masif. Perubahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bukan hanya di dunia Islam, tetapi di seluruh dunia. Biasanya perubahan yang bersifat 100 tahun itu atau siklus 100 tahun itu adalah perubahan yang bersifat dua hal. Pertama, dia mengubah sistem atau sistem yang ada ini, baik sistem ekonomi, sistem politik, tidak bisa lagi dipertahankan. Yang kedua, dia menyangkut kepemimpinan. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah dunia modern, paling tidak kalau kita tarik mundur 500-600 tahun ke belakang, kita akan melihat biasanya negara pertama di Eropa itu yang muncul sebagai pemimpin itu adalah Spanyol dan Portugis. Iya kan? Setelah itu muncul Belanda. Nah, kita ini korbannya Belanda. Setelah itu muncul Inggris, abad ke-18, abad ke-19. Ada Prancis di sampingnya, tetapi Inggris yang lebih dominan. Tapi abad ke-20 muncul Amerika. Nah, coba kita perhatikan perubahan di awal abad ke-20 itu ledakannya terjadi di pertengahan. Ledakan paling besarnya pada Perang Dunia Kedua dari tahun 39 sampai tahun 45. Itu ledakan paling besarnya. Nah, dari tahun itu sekarang ada satu sistem global, sistem ekonomi dan juga sistem politik. Sistem inilah sekarang ini yang sekarang sedang mengalami goncangan, goyang sekarang ini, dan biasanya kalau sistemnya goyang akan ada perubahan pada kepemimpinan. Akan ada perubahan pada kepemimpinan. Apakah Amerika masih akan memimpin? Kita tidak tahu. Yang pasti Amerika pasti berpikir bagaimana mereka tetap memimpin karena mereka incumbent. Iya kan? Ini peradaban incumbent. Tapi ada penantangnya yang ingin menggantikan peran kepemimpinan Amerika ini. Siapa yang akan menang? Kita tidak tahu. Tapi pertarungan inilah yang sedang terjadi sekarang ini. Makanya tadi saya bacakan di awal surat Ar-Rum, supaya kita punya basis kesadaran geopolitik ini tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa sistem ini harus berubah? Sebenarnya perubahan paling besar dalam semua sistem itu sebabnya cuma ada satu kata kunci yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu kezaliman. Begitu kezaliman terjadi dalam skala sistem yang masif dan korban kezalimannya banyak, maka orang akan merasa bahwa sistem ini sudah tidak ada lagi gunanya. Sistem kapitalisme liberal ini sekarang apa dampaknya bagi kehidupan kita? Sekarang kita melihat sistem ini telah melahirkan gap antara orang kaya dan orang miskin yang luar biasa besarnya. Coba kita bayangkan angka-angka ini. Di dunia ini kalau kita ambil rankingnya, orang nomor 1 sampai orang nomor 2.500 yang paling kaya di seluruh dunia sekarang, kira-kira jumlah kekayaan mereka itu sekitar 13 triliun dolar. 13 triliun ini kira-kira lipat 13 kali ekonomi Indonesia. Itu cuma 2.500 orang punya kekayaan sebesar itu tadi.
punya kekayaan sebesar itu tadi itu. Nah, coba bayangkan orang yang miskin yang tidak dapat makan sekarang di Afrika. Berapa banyaknya? Iya kan? Kita ambil satu contoh sedikit lah. Kita ambil keluar dari 2.500 orang ini, kita ambil satu perusahaan namanya Apple yang handphonenya kita pakai sehari-hari ini, iya kan? Apple ini harganya di pasar kira-kira 2,2 atau 2,3 triliun dolar. Itu artinya ekonomi Indonesia dengan Turki kalau digabung kira-kira sama harganya dengan satu perusahaan ini. Apple itu. Jadi sekarang bukan hanya ada individu yang sangat kaya, juga ada perusahaan yang lebih kaya dari negara. Ada perusahaan yang lebih kaya dari negara. Jadi kalau sekarang kita bicara oligarki banyak, nah inilah oligarki dunia sekarang ini. Oleh karena gap ini makin besar, Amerika mulai menyadari bahwa ini masalah waktu akan terjadi kerusuhan besar-besaran di masyarakat. Makanya sejak 20 tahun lebih yang lalu Amerika sudah mulai membuat satu departemen di dalam negerinya namanya Departemen Keamanan Dalam Negeri. Yang tujuannya memperkuat polisi untuk mengantisipasi huru-hara itu tadi itu. Karena orang lihat bahwa gap ini pasti akan, ini luar biasa besarnya. Nah 2 tahun terakhir ini saja, sejak ada pandemi, jumlah orang kaya baru di seluruh dunia sekarang ada 600. 600 orang kaya baru ini punya kekayaan 1,3 triliun dolar. Coba perhatikan. Gapnya yang luar biasa ini. Sekarang kita lihat lagi. Ekonomi dunia sekarang ini dasarnya itu ekonomi riba, ekonomi utang. Utang total dunia sekarang itu sekitar 300-an triliun, padahal global produk kita semuanya, nilai produk kita setiap tahun di seluruh dunia itu cuma sekitar 100 triliun. Makanya kita semua dicekik oleh utang. Seluruh dunia dicekik oleh utang seperti ini, semua negara. Dan biasanya saudara-saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini kita juga menyaksikan satu hal lagi, bahwa sekarang ini banyak uang tapi uang tidak menciptakan pekerjaan. Jadi ada begitu banyak uang tapi juga ada begitu banyak orang menganggur. Karena selama ini salah satu yang membuat ekonomi ini rusak, sistem ini rusak adalah karena uang menciptakan uang dan tidak menciptakan lapangan kerja. Kalau kita punya uang, kita tabung di bank. Kita tidak usah kerja. Iya kan? Kita makan dari bunga. Iya enggak? Kan kita bisa kaya dari situ kan? Kita makan saja dari bunga seperti itu. Kita tidak usah kerja. Apalagi kalau krisis seperti ini. Siapa yang mau buka warung warteg? Tidak aman. Siapa yang mau buka restoran hari ini, membuka lapangan kerja? Enggak ada orang berani. Simpan uang di bank, apalagi kalau sekarang bunga naik, ya kan? Simpan uang di bank, kita hidup dari bunga ini. Berapa banyak orang yang hidupnya seperti ini? Hidup dari bunga ini. Jadi uang menciptakan uang. Inilah masalah yang kronis dalam sistem ekonomi global ini. Nah, tapi ada fenomena yang lain. Fenomena yang lain ini terjadi kira-kira lebih dari 30 tahun yang lalu. Yaitu peralihan kekuatan ekonomi dari barat ke Asia. Dulu ekonomi Amerika dengan Eropa kalau digabung kira-kira totalnya 80% dari total ekonomi dunia. Sekarang itu tinggal 40-45%. Kemana setengah ekonominya ini pergi? Itu ke Asia. Salah satunya ke Indonesia. Tapi yang paling banyak ke Cina, ke Jepang, ke Korea, ke India. Cuma Indonesia juga dapat. Kita di ASEAN ini, 10 negara ASEAN kira-kira ekonominya sekitar 3 triliun dolar.
ekonomi ASEAN ini ya. Tapi masih lebih kecil dari Jepang seorang diri sekitar 5 triliun dolar. Cuma Cina jauh lebih besar dari Jepang itu ya. Nah, jadi maksudnya adalah apa? Amerika dan Eropa tidak lagi sekuat dulu. Sekarang ini sudah ada kekuatan yang lain dan itu pusatnya ada di Asia. Nah, karena itu orang menyebut ini sebagai abad Asia. Nah, inilah yang bikin marah incumbent. Ini yang bikin marah incumbent. Karena faktor ini tadi, peralihan ini tadi itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Setelah ada peralihan pada ekonomi ini, saya tidak ingin menjelaskan kenapa terjadi peralihan ini lebih detail. Karena ini banyak angka-angkanya walaupun sebenarnya ini adalah tema yang menarik khususnya bagi para ustadz dan ustazah gitu ya. Karena ini berhubungan dengan teori Quran tentang sistem ekonomi itu nanti. Jadi di mana letak persoalannya? Ketika Cina muncul sebagai kekuatan baru, tadinya Cina ini direkrut oleh Amerika buat apa? Untuk memecah belah Cina dengan Uni Soviet, untuk memecah belah blok komunis. Sekarang Cina sudah menjadi kapitalis, cuma dia tidak bilang dirinya kapitalis. Dia bilang dirinya tetap komunis, tapi prakteknya sudah kapitalis. Tapi dia tidak mau sebut dirinya kapitalis. Jadi seperti ada dua sistem, ekonominya kapitalis, sistemnya politiknya komunis, supaya gampang dalam pengendalian. Gampang gitu. Jadi komunisme dipakai sebagai alat pengendalian, sementara kapitalisme dipakai sebagai alat pertumbuhan ekonomi. Nah, karena dia sudah besar seperti ini, sekarang Cina berpikir dia juga mau jadi kekuatan yang pertama di dunia. Sekarang dia sudah nomor 2. Sekarang dia mau nomor 1. Inilah sebab kekacauan yang terjadi sekarang di dunia ini. Tahun 2015 yang lalu saya berkunjung ke Aljazair. Saya diundang ceramah di Aljazair. Saya bilang, Anda catat dari tahun ini, lihat di mana ada investasi Cina di seluruh negara Afrika, nanti akan ada banyak kerusuhan di situ. Sebab ini perang melawan Cina ini sudah dimulai. Dan benar, satu persatu negara-negara di Afrika yang investasi Cina banyak di situ, presidennya berguguran semua, jatuh, dikudeta, pakai kerusuhan atau dibunuh. Salah seorang sahabat saya, bukan sahabat sih, agak berlaku kalau kita bilang sahabat gitu ya. Kenalan lah gitu loh. Saya bertemu dengan beberapa kali dengan beliau di Sudan maupun di sini. Presiden Sudan, Omar al-Bashir. Sekarang di penjara, 30 tahun berkuasa. Di sana mata uang yuan itu adalah mata uang kedua. Kalau kita ke Afrika, Masjid Raya Aljazair itu, ini kayak Istiqlalnya kita ini. Itu dibangun oleh Cina. Saya antri di imigrasi. Saya pakai paspor diplomatik, paspor hitam. Kita nunggu di imigrasi ini. Tiba-tiba tenaga kerja Cina ini segambreng lewat seketika, tidak pakai pemeriksaan. Saya bilang, hebat betul. Saya pergi ke tengah kota, masjid raya yang lagi dibangun. Sekarang sudah selesai, sudah dipakai. Anda boleh lihat di YouTube, ini banyak fotonya karena ini salah satu masjid paling mewah di dunia ini. Kalau di Libya kantor Uni Afrika itu juga dibangun oleh Cina. Jadi dikasih hadiah-hadiah seperti ini, sumber dayanya diambil. Investasi Cina di sana luar biasa besarnya, dan dalam kaitan perang incumbent dengan penantang ini, perangnya itu di seluruh dunia, bukan tidak ada konfrontasi langsung. Sekarang Omar al-Bashir ini ada di penjara. Dan ada begitu banyak presiden sejenis di Afrika sejak tahun 2015 sampai sekarang ini, dan ini masih terus berlangsung. Saya kira tahun 2017 yang lalu dalam Pilkada DKI kita akan juga merasakan hal ini. Makanya di Indonesia ini sentimen anti Cina itu naik 46%.
Tapi sentimen ini berhubungan dengan sentimen keagamaan. Kesadaran keislaman juga naik. Cuma hampir paralel dengan peningkatan sentimen anti Cinanya. Karena faktornya ini tadi, perang supremasi ini tadi. Nah, kemudian ada kekuatan militer baru yang tadinya besar tapi kemudian jatuh lalu bangkit kembali, yaitu Rusia. Sekarang coba kita lihat, dia mau dikeroyok rame-rame di Ukraina, tapi kelihatannya tidak berhasil. Karena Rusia sudah muncul menjadi kekuatan. Walaupun ekonominya tidak jauh beda dengan Indonesia, tetapi secara geografi dia terlalu besar, pengaruhnya juga terlalu besar. Nah, gabungan antara kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan militer ini sekarang ditambah lagi dengan kekuatan teknologi, ini yang sekarang mulai melahirkan polarisasi dunia. Ada Amerika dan sekutunya, ada Cina dan sekutunya. Mula-mulanya Cina dengan Rusia bikin BRICS, ini cuma 4 negara, Cina, Rusia, India, sama Brazil. Sekarang mereka mau bikin G8 untuk menandingi G7. Nah, G8 ini di situ ada Iran, ada Turki, ada Indonesia, ada Meksiko. Nah, Indonesia mau diajak juga. 8 negara ini kira-kira total ekonominya di seluruh secara global itu sekitar 24-25% atau 1/4 ekonomi dunia. Nah, ini mau lawan G7 ini. Ini yang sekarang sedang terjadi. Nah, tapi di tengah ini semuanya kita menyaksikan 2 perubahan. Yang lainnya yaitu perubahan iklim. Makin banyak bencana alam yang terjadi sekarang ini. Dan saya kira kalau informasi ini kita sudah tahu semuanya. Yang kedua adalah teknologi yang sifatnya mendisrupsi terus-menerus. Masalahnya dengan teknologi ini adalah teknologi maju ini karena dia berubah-ubah di tengah jalan, dia tidak bisa menjadi faktor pencipta tenaga kerja yang besar. Coba kita lihat misalnya Microsoft misalnya, punyanya Bill Gates ya. Berapa total jumlah tenaga kerja yang dipakai oleh Bill Gates sekarang? Itu cuma 100.000 kira-kira. Saya yakin grup Sinarmas mungkin tenaga kerjanya lebih banyak daripada Bill Gates. Walaupun kekayaan Bill Gates jauh lebih besar daripada Sinarmas itu. Jadi ini coba kita lihat. Jadi teknologinya terus-menerus berubah dan ini mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Tapi nah, masalahnya adalah dia tidak menciptakan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah sebabnya sekarang kita ada di tengah krisis besar yang terjadi di dunia ini yang saya sebut siklus 1 abad. Jadi ini yang goyang ini adalah sistemnya, ini yang akan berganti, sistem ini akan berganti dan kemungkinan besar juga pemimpinnya berganti. Nah, cuma kita perlu hati-hati. Dulu ada revolusi pengetahuan dan revolusi industri di Eropa yang korban Indonesia. Kenapa? Kita jadi jajahan Belanda. Ada satu disertasi doktor di Harvard beberapa tahun yang lalu menyebutkan bahwa gula yang diambil oleh Belanda dari Jawa saja itu kira-kira 1/3 dari total GDP Belanda pada waktu itu. Jadi yang mengalami revolusi adalah Eropa, yang korban adalah Indonesia. Juga negara-negara Asia lainnya, juga negara-negara Afrika dan juga negara-negara Amerika Selatan. Iya kan? Tahun 42 Jepang masuk dalam Perang Dunia Kedua lawan Amerika. Nah, dia perlu basis militer di Asia Tenggara. Sekali lagi kita jadi jajahan Jepang. Pada waktu Perang Dingin ada perang antara Blok Timur dan Blok Barat. Di sini ada G30 SPKI. Iya kan? Jadi G30 SPKI itu tidak bisa dibaca hanya sekedar pemberontakan orang-orang PKI membunuh para jenderal. Tidak, itu adalah bagian dari pergolakan pertempuran antara Blok Barat dengan Blok Timur. Cuma pertempurannya tidak terjadi di antara mereka. Amerika dengan Rusia tidak pernah perang berhadapan-hadapan begini. Itu nggak pernah ada. Cuma mereka perang di seluruh dunia. Yang dipakai perang adalah orang lain.
Yang dipakai perang adalah orang lain. Yang dipakai perang adalah tempat orang lain. Perang di negaranya nggak pernah ada. Perang di Amerika itu nggak ada. Tapi Amerika bikin perang di seluruh dunia. Di Afghanistan dia bikin perang, di Irak dia bikin perang, di Somalia dia bikin perang, di seluruh dunia dia bikin perang. Tapi di negaranya sendiri nggak pernah ada perang. Rusia juga begitu. Nah, saudara sekalian, kita tidak boleh mengulangi nasib Indonesia yang dulu-dulu itu. Itu sebabnya kita perlu punya kesadaran geopolitik. Supaya jangan orang lain yang konflik Amerika dengan Cina, yang korban Indonesia. Itu tujuannya. Kesadaran inilah yang ingin kita bangun sekarang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan umat itu di dalam Quran. Umat dalam Quran itu datang dengan 4 makna. Yang pertama, individu. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu seorang diri adalah umat. Maksudnya Ibrahim mempunyai kualitas seorang diri yang setara dengan kualitas seluruh umat kalau digabung. Itulah kenapa dia jadi pemimpin. Yang kedua, umat berarti kelompok. Wal takum minkum ummatun. Nah, ini ayatnya Muhammadiyah ini. Saya dari SMP belajar ke Muhammadiyahan soalnya. Hendaklah ada sekelompok orang. Itu maknanya. Yang ketiga itu adalah umat itu artinya risalah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang keempat maknanya adalah sejarah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itu umat yang telah lalu. Jadi kalau kita konstruksi makna umat dari 4 pengertian ini, maksudnya adalah bahwa ada pemimpin yang diikuti oleh para pengikutnya, kelompoknya, menunaikan misi tertentu, risalah ini, dan menciptakan tindakan sejarah. Al-fi'lu tarikhi. Jadi ada pemimpin, ada kelompok, ada misi, dan ada peristiwa. Yang kita sebut peristiwa sejarah. Nanti kalau waktu ini sudah berlalu, kita memandang mereka sebagai gabungan itu tadi. Pemimpin, kelompok, misi, dan peristiwa. Kita memandang, membacanya begitu. Jadi kita yang hadir semua saat ini, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, itu akan dibaca sebagai pemimpin, kelompok, misi, dan peristiwa sejarah. Kita dikenang dengan peristiwa apa dalam sejarah. Kita akan dikenang sebagai apa itu. Makanya Al-Quran mengatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Gabungan peristiwa kehidupan yang kita ciptakan itu yang menjadi catatan sejarah, dan begitulah kita akan dipandang di kemudian hari oleh orang yang datang sesudah kita itu. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, dengan makna umat ini dan di tengah krisis seperti ini, kira-kira kita semua ini mau dikenang sebagai apa nanti? Nah, mau dikenang sebagai apa itulah yang menentukan visi perjuangan keumatan kita saat ini. Ada 5 visi perjuangan kita sekarang yang berdasarkan konteks global tadi ini dan konteks nasionalnya, konteks dunia Islamnya. Yang pertama, jangan pernah menjadikan Indonesia sebagai medan tempur orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, Amerika itu tidak pernah berperang secara langsung. Dia selalu menciptakan perang. Itulah ilmu yang paling mereka kuasai.
Dia mau lawan Cina, menghilangkan pengaruh Cina dari Indonesia. Dia bikin orang Indonesia jadi anti Cina. Iya kan? Dia suruh kita berkelahi dengan Cina. Setelah kita berkelahi dengan Cina, lawannya habis, kita tidak dapat apa-apa, Amerika menang. Iya kan? Itu teknik yang selalu dipakai oleh mereka. Coba Anda lihat di Hong Kong. Mungkin tidak banyak yang mengikuti peristiwanya. Aktivis demokrasi di Hong Kong. Protes tiap hari. Setelah mereka dibekuk semuanya oleh militer Cina, selesai. Tiba-tiba hilang beritanya di seluruh dunia dan para aktivis itu tidak tahu nasibnya kemana. Gitu. Ini sama dengan Ukraina sekarang. Perang di Ukraina ini bukan perang antara Rusia dengan Ukraina, tapi ini perang antara Rusia dengan Amerika dan sekutunya. Cuma pakai tempatnya di Ukraina, pakai orang Ukraina, pakai nyawa Ukraina. Ada seorang pemikir Amerika yang mengatakan bahwa Amerika akan membiarkan seluruh orang Ukraina mati sampai nyawa terakhir. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Ini akan dibiarkan aja begitu terus, silahkan itu loh. Ini akan dibiarkan terus seperti itu. Ada yang berinisiatif. Jadi kita sekarang melihat ada negara yang namanya Ukraina yang jadi tempat pertempuran. Disuplai terus bantuan pakai uang, pakai senjata, disuplai. Cuma yang matikan orang Ukraina kan. Ukraina ini jumlah penduduknya cuma 40 juta. Ini ada di depan hidungnya Rusia. Disuruh mau pasang nuklir. Pastilah Rusia marah. Iya kan? Pasti Rusia marah. Daripada ente pasang nuklir di depan mata aneh, kata Rusia ini, mendingan anak cekik ente sekarang. Iya kan? Dicekiklah Ukraina. Kekuatannya cuma seupil. Mau disuruh lawan Rusia. Disuplai terus, disuplai. Mereka tidak peduli berapa juta yang sudah mengungsi, tidak ada peduli. Ini contoh dari pemimpin yang bodoh yang membuat negaranya mau dijadikan sebagai medan tempur. Jadi ini poin yang pertama. Jangan sampai kita terlibat dalam perang orang lain. Orang yang bikin perang, kita ikut-ikut jadi peserta. Nggak, jangan. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita ini sudah punya platform berbangsa. Namanya Pancasila. Platform ini cukup untuk kita semuanya sebagai kesepakatan bersama. Sama persis seperti ketika Nabi pindah ke Madinah. Ini kan ada Yahudi, ada musyrikin, semuanya di satu tempat itu. Tapi kita tinggal di satu teritori yang sama. Kita perlu kesepakatan bersama. Makanya dalam teks Wasiqatul Madinah itu orang Yahudi disebut umat, yang musyrikin juga disebut umat, yang muslim juga disebut umat semuanya. Tapi dasarnya adalah geografi. Ada tanah yang kita huni bersama. Jadi kita semuanya punya kewajiban yang sama membela tanah ini. Nah, platform ini kira-kira itulah cara berpikir para founding fathers kita waktu mereka merumuskan Pancasila. Di Indonesia ini kira-kira ada 3 ideologi besar. Ada yang di kanan, ada yang di tengah, ada yang di kiri. Yang kanan dapat sila pertama. Ya kan? Yang kiri dapat sila kelima, keadilan sosial, ya kan? Yang tengah dapat persatuan Indonesia sama sila yang keempat. Tapi kan kita hidup di dunia, juga ada kemanusiaan. Cukup untuk semuanya. Itu platform bersama semuanya. Bagaimana yang dirumuskan dalam aturan pastilah gado-gado, iya kan?
Pasti gaduh-gaduh karena banyak hajat di situ. Diturunkannya nanti dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk aturan. Itu nanti. Tapi kita sepakati dulu bahwa semua orang ini punya tempat di sini. Jadi Founding Fathers kita ini, apa yang mereka buat? Mereka bikin satu rumah besar. Rumah besar ini punya banyak kamar. Seluruh ideologi yang ada di negeri kita ini ada kamarnya di dalam rumah besar itu tadi. Itu dia. Nah sekarang kita jangan mengulang perdebatan ini. Tidak ada hak perlunya. Tidak ada perlunya. Kita mengulang perdebatan ini. Karena ini sudah merangkum kita semuanya. Tapi kita justru perlu mengisinya. Karena Pancasila adalah ideologi terbuka. Siapa yang dominan itulah yang akan mengisinya. Nah cuma kita umat Islam ini tidak perlu merasa minder. Jangan sampai kita ini mayoritas tapi mentalnya minoritas. Kitalah yang harus mengisi ruang Pancasila itu tadi. Nah karena kita punya kewajiban mengisinya, sekarang diisi dengan apa? Nah, ini poin yang ketiga, visi perjuangan kita ini. Poin yang ketiga ini adalah bagaimana kita mengisi Indonesia dengan gabungan tiga hal. Agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Saya perlu menyebutkan ini karena pada akhirnya pertarungan antara Amerika dengan Cina atau Timur dengan Barat sekarang ini, pada akhirnya sekarang ini adalah pertarungan tentang model. Model ekonomi, model politik. Di Cina ada kesejahteraan, tidak ada agama, tidak ada demokrasi. Di Barat ada kesejahteraan, juga ada demokrasi. Tapi agama enggak, sendiri-sendiri. Ya kan? Di dunia Islam ini ada agama, tapi ada tirani, tidak ada demokrasi, dan tidak ada kesejahteraan. Dan musuh sosial agama yang paling besar apa? Tirani. Makanya dulu perdebatan para ulama pembaharu dalam dunia Islam sejak zaman Afghani, Abduh, Rashid Ridho, di tengah perdebatan mereka itu ada satu orang dari Syria ulama namanya Abdurrahman Al-Kawakibi. Itu menulis satu buku judulnya Tabi'atul Istibdad. Karakter tirani. Bahwa musuh utama dunia Islam ini dan musuh utama Islam itu pada dasarnya adalah tirani politik, tirani sosial, dan tirani ekonomi. Nah sekarang dunia yang besar ini dikuasai oleh sekelompok orang. Jadi ada yang bilang begini, dunia ini seperti surga. Penduduknya sedikit. Pengawalnya yang banyak. Jadi orang paling kaya di dunia ini kira-kira ada 2.500-an yang tadi itu penduduk surga dunia. Nah supaya mereka ini tidak diganggu, mereka bikin pengawal-pengawal. Namanya para profesional yang bekerja untuk mereka ini. Nah, para profesional ini kira-kira jumlahnya ada sekitar 2 miliaran. Nah ini makanya disebut ini orang yang juga cukup sejahtera tapi tidak kaya. Karena mereka bekerja pada yang kaya raya ini. Nah, di luar mereka ini ada tukang pukul. Itulah negara. Polisinya, tentaranya dipakai untuk menjaga orang-orang yang sejahtera itu tadi itu. Ya kan? Nah, di luar itu semuanya ada orang miskin yang menonton tuh. Tapi dalam keadaan lapar. Makanya kita tiap hari di luar itu teriak oligarki. Yang kita maksud penduduk surga dunia itu tadi itu. Itu dia yang kita maksud tadi. Itu dia. Orang-orang yang secara individu jauh lebih kuat dari negara. Orang-orang yang secara korporasi jauh lebih kuat dari negara. Polisi dikasih tameng. Supaya orang miskin ini tidak sampai ke rumah mereka itu. Iya kan? Nah,
Tapi sekarang pertanyaannya, apakah model Cina bisa diterapkan? Saya tidak yakin. Karena manusia itu ya manusia. Dia perlu kebebasan, dia juga perlu makan. Kalau kita ini bebas, tapi tidak makan, kita saling bunuh. Cuma kalau kita kenyang, tapi tidak boleh bicara, kita jadi apa coba? Kita bukan manusia. Kita ini disebut manusia karena kita bisa bicara. Makanya dulu kalau kita belajar dulu mantik dulu kan kita suka bilang gitu, al-insanu hayawanun natik gitu. Manusia itu hewan yang bicara. Kalau kita sudah tidak boleh bicara, terus gunanya apa kita hidup? Iya kan? Cuma gimana caranya kita bicara dan perut kenyang. Iya kan? Kalau perut kita kenyang, kita bicaranya juga enak loh itu. Nggak jelek bicaranya biasa aja gitu. Nah, dua-dua model ini sudah pernah kita coba. Zaman Soekarno ada demokrasi. Iya kan? Wah, orang bebas bicara. Tapi orang tidak dapat makan. Makanya orang pada berontak. Makanya Indonesia jadi lahan subur PKI. Tapi pada era Orde Baru ada kesejahteraan lumayan. Cuma orang tidak boleh bicara. Seakan-akan manusia ini hanya perlu makan. Ya kan? Nah sekarang kita ada di era reformasi. Kita mau mempertemukan dua unsur itu tadi. Ada kebebasan tapi juga ada kesejahteraan. Cuma kalau kita sudah bebas, ada kesejahteraannya tapi jadi ateis. Kan itu yang terjadi di barat. Iya kan? Itu yang terjadi di barat. Manusia itu akan kesepian. Bebas, iya. Kita bisa bikin apa saja. Mau kawin sama perempuan secara resmi boleh, tidak resmi boleh. Ya kan? Mau kawin sesama jenis boleh. Ya, apa aja boleh. Tidak ada yang itulah liberalisme. Semua dibolehkan itu. Terus setelah semua boleh, terus kita bahagia. Hah? Kita sudah kenyang nih. Kita sudah berhubungan seks sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya. Kita bisa makan sepuas-puasnya. Terus setelah itu apa? Ada persoalan yang lebih penting dari itu semuanya. Itulah persoalan spiritual. Dan persoalan inilah yang tidak bisa dijawab di barat, tidak bisa dijawab di Cina. Cuma bisa dijawab di dunia Islam. Makanya Indonesia berkepentingan menunjukkan model itu tadi. Kombinasi antara agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Kita mau beragama, tapi jangan kelihatan ini orang beragama kok miskin dan bodoh. Itulah yang membuat dunia Islam sekarang ini susah jadi model. Sudah miskin semuanya, pemimpinnya tiran semuanya, korup semuanya. Bagaimana mau jadi model gitu? Di Cina ada tirani, iya. Tidak ada kebebasan di situ itu. Apalagi di era CCTV sekarang. Mungkin cuma toilet yang nggak ada CCTV-nya di Cina. Ya. Tapi di barat juga ada kebebasan, cuma lebih banyak orang kesepian. Lebih banyak orang yang tidak bahagia. Makanya angka bunuh diri naik. Itu sebabnya misalnya di negara seperti Spanyol, ada 2 juta orang Spanyol yang masuk Islam. Karena orang mencari. Coba waktu orang masuk Islam, dia sudah percaya Islam, dia masuk, dia tengok dunia Islam, dia pergi haji, kok orang Islamnya begini ya? Nah inilah sekarang visi perjuangan kita yang ketiga ini, bagaimana mengkombinasikan antara agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Yang keempat adalah umat Islam ini orang niatnya selalu baik, tapi banyak naifnya. Iya kan? Gampang disuruh teriak takbir. Gampang dimobilisasi pergi demo. Iya kan? Tapi tidak pernah jadi kekuatan politik yang menentukan. Kita ini adalah massa, tapi bukan kekuatan. Karena itu, visi perjuangan kita yang keempat adalah bagaimana mengubah kerumunan ini menjadi kekuatan politik yang real.
Kalau kita ingin mengubah lanskap ekonomi di sini, membuat kaum mustada'afin ini semuanya, yang sebagian besarnya adalah umat Islam, menjadi orang kaya, kita tidak perlu membunuh orang-orang yang sudah kaya, nggak perlu. Kuenya kita perbesar supaya yang dibagi itu lebih banyak. Cuma kita tidak bisa ikut pembagian kue kalau kita tidur terus di rumah. Iya kan? Tidak bisa. Oleh karena itu kita perlu punya roadmap. Bagaimana membuat kaum mustada'afin ini insya Allah suatu waktu menjadi orang-orang yang juga sejahtera. Bagaimana orang-orang pinggiran ini suatu waktu menjadi pemimpin yang menentukan arahnya Indonesia. Jadi saya selalu bilang ini, kalau dulu ada partai wong cilik, ini ada partai mustada'afin. Dan itu bisa karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebelum memulai drama Nabi Musa, Allah bercerita dulu tentang lanskapnya. Inna fir'auna ala fil ard. Iya kan? Setelah tirani Fir'aun dijelaskan, baru Allah mengatakan wa nuridu an namunna 'alal ladzina studaifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ard. Dan kami ingin menjadikan orang-orang yang mustada'afin itu, orang-orang yang dilemahkan itu tadi sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai pewaris bumi, dan kami kokohkan posisinya di muka bumi. Nah, baru setelah itu drama tentang Nabi Musa dimulai. Tapi ini dulu janjinya. Makanya kita perlu mengubah kaum mustada'afin ini itu menjadi kekuatan politik yang bukan hanya bisa digiring dalam demonstrasi, tapi memang juga punya bakat memimpin. Itulah misi kita ini. Dan saudara sekalian, daripada kita sibuk selalu mengulang-ulangi istilah 9 naga begitu ya. Sebenarnya juga Nabi Soleh dulu juga menyebutkan begitu. Nabi Soleh menyebutkan bahwa di kota itu ada tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Ada 9 kelompok di kota itu, di negeri itu, waktu Nabi Soleh diutus, yang kerjanya cuma merusak dan tidak pernah bisa memperbaiki. Beliau menyebutkan tis'atu rahtin 9, bukan 8, bukan 10, 9. Persis seperti yang suka kita sebut-sebut. Iya kan? 9 yang disebut oleh beliau ini kan. Cuma beliau mengatakan kelompok bukan individu. Artinya itu 9 jaringan. Gunanya apa ini disebut? Saya diskusi dengan satu orang ulama dari Mauritania. Saya waktu bacakan surah ayat ini, saya bilang begini. Itu maknanya bahwa tujuan syariat dalam kerja politik adalah membangun satu kekuatan yang seimbang untuk menghadapi kekuatan kerusakan ini. Jadi kalau kebatilan punya 9 jaringan kekuatan seperti ini, seharusnya kebaikan, kebenaran juga mempunyai jaringan yang lebih besar dari itu. Nah, kita ingin bekerja dalam pola itu tadi. Bukan hanya hadir, teriak, setelah itu diam. Orang lain bekerja secara sistematis dan kita hilang di tengah keramaian itu tadi. Nah, saudara sekalian, kalau kita sudah memimpin Indonesia, terus kita mau bawa kemana Indonesia ini? Kita ingin menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam dan kekuatan kelima dunia. Kenapa itu harus? Itu yang saya sebutkan tadi. Kita berdoa mudah-mudahan Jakarta jadi ibu kota dunia suatu waktu insya Allah gitu. Entah tahun berapa kita merayakan ulang tahunnya Jakarta itu nanti gitu. Supaya dulu orang bilang ada 1000 jalan menuju Roma, mudah-mudahan suatu saat orang mengatakan ada 1000 jalan menuju Jakarta. Ya kan? Jangan cuma orang kenal Jakarta dengan banjirnya. Iya kan? Ada hujan banjir, ada hujan banjir. Nah, sama macetnya. Ya kan? Jadi kita mau mengubah ini.
wajah Jakarta ini dan juga wajah Indonesia, karena inilah negara Islam terbesar di dunia. Inilah juga negara keempat terbesar di dunia. Karena dia negara terbesar, memang pantas-pantasnya Indonesia itu jadi pemimpin dunia. Saya ke Candi Borobudur ya, saya naik. Sudah berapa kali saya ke Candi itu? Terakhir kali tahun lalu, bulan-bulan Oktober kalau nggak salah. Saya berdiri di situ, saya renungin lagi. Hebat betul bangsa ini. 7 dari karya arsitektur yang disebut sebagai peninggalan terbesar dunia, salah satunya dari Indonesia. Gitu. Hebat betul. Abad keberapa itu dibangun candi itu? Mungkin abad ke-9, abad ke-8 atau 9 gitu ya. Luar biasa gitu. Masa negara yang pernah bikin seperti ini tidak bisa jadi pemimpin dunia suatu waktu? Tidak bisa. Ini rangka tulang kita ini besar, cuma kurang gizi, makanya kurus, kerempeng kelihatan. Tapi rangka tulangnya besar. Ini kalau dikasih makan yang benar, tubuh tegap begini, akan kelihatan. Ini bangsa pemimpin ini. Itu akan kelihatan. Coba itu saja masalah kita sekarang ini. Sekarang coba Anda lihat negara dalam krisis sekarang ini, coba Anda lihat negara seperti Singapura. Sekarang inflasinya 10%. Lebih berat kondisinya daripada kita sekarang. Negara-negara lain. Negara ini saking besarnya, kita bisa menjadi satu wilayah ekonomi dengan pasar yang terintegrasi sendiri. Cuma sekali lagi, ini negara besar yang tidak terurus. Kalau diurus, ini kan plafon ini pendek kan? Ya enggak? Walaupun kita tumbuh, cepat mentoknya kan? Nah negara lain itu plafonnya pendek begini nih. Indonesia ini plafonnya tinggi betul. Makanya saya bilang langit kita terlalu tinggi tapi kita terbang terlalu rendah. Ada orang mau terbang tinggi tapi nggak bisa, udah mentok. Nah banyak negara yang sekarang ini sudah mentok. Indonesia ini jangankan mentok itu, belum terbang. Inilah 5 arah perjuangan kita sekarang ini dan mudah-mudahan insya Allah dengan 5 arah perjuangan ini sekali lagi hari ini kita mendoakan Jakarta baik-baik, tapi kita masukkan di dalam daftar doa kita dengan 5 visi perjuangan ini, insya Allah Jakarta juga akan menjadi ibu kota dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.